Video ini Salman nih. Oke, silakan duduk dulu ya. Gimana? Tadi udah coba dicari tahu jawabannya. Oke, perkenalan dulu. Perkenalannya kayak tadi aja. Oke, baik, perkenalkan, izin Bapak perkenalkan nama saya M. Hamdil Ulia. Dikencangkan suaranya. Baik, saya izin ulangi Pak. Ntar ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya M. Hamdil Ulia, biasa dipanggil Ulia. Pada saat ini Alhamdulillah saya diterima di CPNS, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, di penempatan Biro Hukum dan Organisasi Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan. Asal kampus, Untuk jurusan, asal kampus saya dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, jurusan Hukum. IPK-nya tadi Ya, IPK-nya 3,97. 3,97. 0,3-nya tuh kemana? Kebetulan nilainya belum A. Oke, tadi motivasi awal seleksi CPNS itu apa, Ulia? Ya, motivasi awal itu sebenarnya CPNS ini sudah saya tunggu bahkan sebelum saya lulus. Ya, karena waktu itu awal tahun saya sidang Februari 2024 itu saya mendapatkan info isu-isunya CPNS katanya tidak ada. Iya. Nah, namun ternyata di akhir sekitar bulan pertengahan itu udah mulai muncul isu bahwasannya ternyata CPNS ada. Oh, dari situ saya mulai belajar, saya mulai coba mencari tahu seperti instansi mana aja yang biasanya membuka formasi dan lain sebagainya. Nah, jadi dari awal ya. Terus siapa yang mendorong kamu untuk PNS aja lah atau melihat lingkungan sekitar atau orang tua gitu? Oke. Sebelumnya saya setelah wisuda April itu saya sempat mencoba apply di beberapa pekerjaan lain. Cuma memang karena belum rezekinya, jadi saya tetap coba cari info, dan kebetulan juga pada bulan Agustus saya melanjutkan sekolah S2 saya di Magister Penotariatan Universitas Diponegoro. Jadi Sekarang berarti break dong? masih ongoing. Masih ongoing ya? Iya. Kemudian untuk mendorong saya dan motivasi saya tentunya orang tua ya, karena dari sejak kecil saya itu sudah diminta kamu itu harus bermanfaat untuk setidaknya orang-orang sekitarmu. Nah, Tapi kan nggak harus PNS untuk bermanfaat kan? iya betul. Cuman karena menurut saya alasan lainnya juga itu PNS merupakan pengabdian yang stabil, tentunya juga karena BPIP ini hanya satu ya. Satu-satunya Hanya di Indonesia. satu-satunya di Indonesia, jadi itu cukup menarik bagi pilihan saya di PNS. Oke, ada nggak strategi khusus kamu untuk lulus gitu? Ada tentunya, karena kan kita terbagi menjadi 3 tahap ya untuk pertama? Seleksi CPNS ini. Untuk yang pertama SKD. Untuk SKD karena kebetulan saya backgroundnya hukum, jadi menurut saya cukup mudah untuk belajar dan memahami materi-materi untuk soal-soal SKD nantinya. Tentunya untuk bagi yang misalnya bukan non background hukum seperti isu-isu TWK adalah maut seperti itu. Itu sebenarnya enggak, itu karena sangat mudah dipelajari sebenarnya. Oh gitu. Iya, karena kita bisa mulai belajar, misalnya kita mulai merangkum misal BPUPK itu tanggal berapa, dan menurut saya kemarin pun SKD-nya cukup tergolong mudah ya. Dan untuk soal seperti hitungan pun itu cukup relatif mudah. Hitungannya banyaknya apa yang keluar? Itu kemarin saya itu dapat hitungan persen mungkin sekitar 2-3 soal, dan untuk deret itu sekitar 3-5 soal. Dan itu tidak yang koma-komaan per peran. Jadi menurut saya itu masih bisa dipelajarin. Oke. Nah, gimana detik-detik kelulusan CPNS kamu yang kamu lakukan apa? Terus yang keluarga, orang tua, teman-teman gitu, responnya gimana? Baik, jujur saya itu untuk membuka pengumuman saya sendiri terlebih dahulu, baru saya berikan Jam pesan berapa? kepada orang tua. Waktu itu kan kita ada 3 kali pengumuman. Pertama pengumuman administrasi, kedua SKD dan SKB. Nah, untuk pengumuman administrasi itu saya selalu buka di sebelum tidur ya biasanya. Terus kemudian setelah itu Jam berapa itu sebelum tidur? itu sekitar jam 1 atau setengah 1 Pagi? iya. Ya karena Engkau begadang ngapain? biasanya kalau ada pengumuman seperti itu susah membuat tidur. saya susah tidur ya.
Jadi walaupun dibuka pengumumannya sore, saya tetap bukanya malam gitu. Jadi setiap tahapan pengumuman itu saya buka sendiri terlebih dahulu, dan alhamdulillahnya respon orang tua juga langsung kayak, oh alhamdulillah lolos. Dan Pas yang ketiga, tahap ketiga terakhir itu gimana? ya, tahap ketiga kebetulan waktu itu saya ingat sekali saya tidak berada di rumah, sedang di Semarang karena sedang kuliah. Waktu itu saya bukanya kebetulan. Kamu kan tadi orang Rangkas kan? Iya betul, Mas. Saya waktu itu video call bapak sampai agak nangis sedikit. Terus saya waktu telepon bapak sambil video call, Pak, alhamdulillah. Sambil video call? Iya, sambil video call. Enggak kamu prank kayak siapa tadi kan prank gitu? Enggak, karena udah terlanjur terlalu duluan, udah seneng banget karena lolos. Terus dari situ juga bapak langsung semacam doa selamat gitu, langsung doa terus gitu. Alhamdulillah gini-gini ya udah dijalanin aja. Kalau sama ibu? Sama Umi juga sama, responnya cukup. Tapi kamu lagi di luar, terus kamu video call Umi? Enggak, waktu itu bapak dulu yang dikasih tahu. Karena kebetulan bapak sama Umi lagi nggak di satu tempat. Iya. Bapak kerja di mana, Ibu kerja di mana gitu? Iya. Oke, nantilah kita omongin yang lain ya. Nah kemudian kamu kasih tahu ke siapa aja setelah kamu lulus? Langsung upload di story. Ya. Upload story ya. Iya. Selain itu pertama ke orang tua, kedua ke grup keluarga, ketiga baru diupload di story. Dan alhamdulillah dari teman-teman juga tahu gimana proses saya, terutama waktu saya berkuliah dan saya sampai detik ini mendapatkan pekerjaan. Responnya cukup Positif ya, sangat mendukung ya. Nah lihat, ini rencana masa depan sesudah ASN tuh apa yang kamu rencanain terkait jabatan, pendidikan dan yang lain? Baik, tentunya setelah saya jadi PNS di sini saya akan mengerahkan seluruh kemampuan saya untuk berkontribusi khususnya di BPIP. Kemudian saya juga ingin melanjutkan kembali sekolah saya sampai PhD. Kemudian ya saya akan tetap terus ada di BPIP, insya Allah. Sampai pensiun? Insya Allah. Kamu janji? Nanti Insya kalau kamu pensiun, saya udah pensiun duluan ya. Oke, ini yang berikutnya adalah kalau kamu nggak keterima tadinya jadi PNS, kamu rencana karirnya apa? Ya, kalau misalnya saya tidak diamanahi menjadi seorang ASN, tentunya karena saya juga sedang ongoing S2 saya, kuliah. Itu dibiayai siapa kuliah? Masih orang tua. Masih orang tua. Iya. Jadi saya tetap lanjut kuliah mungkin sampai saat ini dan sampai lulus nantinya. Dan apabila memang tidak ada pembukaan CPNS, mungkin saya akan melanjutkan menjadi notaris terlebih dahulu. Notaris terlebih dahulu ya. Jadi kamu tetap karirnya di bidang hukum itu sampai tuntas, sampai benar-benar. Kenapa sih kamu tertarik hukum? Karena emang sudah sudah terbiasa dengan pendidikan saya, dengan background saya. Jadi SMA jurusan IPS dari SMA mana? SMA sebenarnya saya jurusan IPA. Oh IPA. Iya, karena saya tidak suka hitung-hitungan, jadi saya tidak masuk ke ranah saintek. Jadi saya memilih hukum. Oke. Nah di hukum berarti kamu nggak kesulitan ya? Iya, alhamdulillah sejauh ini sangat enjoy. Oke. Enggak kayaknya. Kalau tidak jadi PNS tadi kan udah diceritain. Saran untuk yang belum lulus CPNS tuh apa saran kamu secara khusus ke mereka? Oke. Saran saya yaitu tadi yang telah saya jelaskan, terkhusus untuk kita belajar SKD. Sekarang itu sudah banyak platform tryout. Nah itu kebetulan saya juga belajar itu 3 bulan, dan untuk 1 bulan terakhir itu saya dimaksimalkan untuk belajar di tryout. Tryout online? Iya, tryout online. Yang itu free? Enggak, berbayar sih. Oh berbayar. Ya, cuma memang sekolah ada beberapa kedinasan? juga. Enggak juga? Boleh sebut merek Pak? Enggak usah. Iya. Jadi pokoknya ada lah nanti lah mereknya. Ada platform-platform yang berbayar gitu. Kemudian juga udah 1 bulan terakhir saya maksimalkan, alhamdulillah itu walaupun ada yang pas-pasan, tapi alhamdulillah lolos. Kemudian yang kedua untuk SKB CAT-nya sama juga, karena di YouTube juga banyak pembelajaran khususnya
di formasi saya di penyusun materi hukum dan perundang-undangan. Jadi untuk kemungkinan materi-materi yang akan keluar seperti apa. Dan yang ketiga SKB non CAT yang tidak kalah cukup penting. Tentunya kita harus memahami setidaknya hal-hal mendasar, khususnya misal saya BPIP di BPIP saya belajar melalui website-websitenya BPIP, mengetahui sejarah dari BPIP itu sendiri dan lain sebagainya. Dan Tapi itu keluar nggak di ujian? yang di SKB non CAT-nya keluar. Oh, keluar non Iya. CAT ya. Dan jangan lupa juga jaga kesehatan. Jaga kesehatan tuh yang penting ya. Pertanyaan terakhir ini menggoda ini ya. Kalau kamu punya uang banyak banget itu, miliaran gitu. Kamu pernah ngebayang nggak punya uang banyak gitu, miliaran? Kalau lebih miliaran sih. Bukan gitu ya. Nah, kalau misalnya kamu punya nih uang miliaran, nih kamu apain duitnya? Tentunya untuk yang pertama saya pengen banget buka bisnis di bidang F&B karena emang Food and beverage. iya karena emang dari dulu suka jualan makanan. Oh gitu, kamu udah jual makanan dari kuliah? Sampai sekarang bahkan sampai tapi sekarang sistemnya open just tip. Open just tip-nya tuh gimana? Jadi kayak saya beli oleh-oleh dari Semarang dibawa ke Jakarta, oleh-oleh Jakarta bawa ke Semarang gitu. Wih, berarti barteran yang positif banget ya. Iya. Kamu umumkan dulu di grup. Iya, kayak Berarti kamu sistemnya aktif banget di itu ya di. Iya, sekarang alhamdulillah masih ongoing sih. Masih ongoing. Open just tip. Kemudian juga saya pengen banget ngelanjutin memperbesar yayasan karena kebetulan di rumah itu ada yayasan pondok pesantren Salafina. Saya ingin menambah di ranah pendidikan formalnya karena sejauh ini baru non formal saja. Non formalnya saja ya. Nah, yang formalnya rencanamu mau sampai di mana? Mungkin kalau bisa sampai setidaknya sampai SMA sih. Untuk diri sendiri duitnya mau kamu apain? Untuk diri sendiri ya tentunya untuk membangun keluarga dan Mau operasi plastik enggak? oh enggak. Untuk keluarga dan membuka usaha untuk yang sekiranya bermanfaat untuk Berarti masyarakat F&B-mu sekitar. tuh kamu bikin jadi ruko atau jadi apa gitu? Iya, insya Allah kalau ada rezekinya mau jadi ruko dan yang punya beberapa cabang itu atau mungkin perwakilan cabang per provinsi ada. Di Indonesia. Tapi kan ASN boleh berbisnis nggak? Boleh. Boleh ya, Iya, tapi berwirausaha. tidak mengganggu pekerjaan. Iya, sangat tidak mengganggu pekerjaan. Nah, itu untuk wawancara hari ini. Terima kasih banyak Ulia. Salaman dulu. Ini boleh saya post ya? Oke. Boleh ya? Oke, terima kasih. Ulia, kamu kan anak Gen Z ya? Udah apa namanya dengan dunia digital itu kan udah biasa. Nah, kamu manfaatkan IG-nya tadi untuk apa aja? Tentunya pertama untuk sharing kegiatan, misal lagi kegiatan kuliah, lagi kelihatan dan sekarang lagi di kantor yang sangat wah gitu. Bersama Tuhan. Iya, sangat wah. Kemudian juga saya juga ada bisnis open just tip. Untuk sekarang ini hanya di bidang oleh-oleh. Tapi itu udah dari SMA kan? Iya, kalau untuk yang oleh-oleh sejak kuliah, kalau untuk sejak SMP juga sebelumnya pernah. Kamu SMA-nya di Semarang? Di Rangkas Bitung. Oh, Rangkas Bitung. Iya. Waktu SMP itu jualannya itu SMP kamu udah jualan? iya. Itu juga open just tip. Jadi saya dulu di boarding school. Jadi namanya apa pesantren? di Pondok Pesantren Al Ihsan Jajawai Kadomas Pandeglang. Itu tetangga kabupaten saya. Nah, itu jadi saya open PO ke teman-teman saya yang ada di pondok, mereka butuh apa, nanti saya list, nanti ketika saya dijenguk saya keluar dan membawakan barang-barang tersebut. Itu untuk waktu SMP. Berapa persen kamu ambil keuntungannya? Waktu itu per barang sih Pak itu. Nggak usah sebutin, nanti temanmu nanyain. Kemudian SMA saya lulus SMP itu saya udah tidak boarding lagi, saya lanjut di SMA negeri karena mau fokus di pendidikan formal karena ingin melanjutkan kuliah. Kemudian Tapi kamu aktif di kegiatan SMA? aktif OSIS, di organisasi di OSIS waktu SMP, waktu Padus juga di SMP, terus di SMA Pramuka sama Paduan Suara. Ya cukup aktif di Pernah ikut organisasi. juara tanding gitu? Pernah alhamdulillah waktu SMA itu di Pramuka tingkat kuartir sih, masih tingkat kayak kecamatan. Iya. Kemudian kalau untuk Paduan Suara waktu itu tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten. Iya. Terus kemudian kalau untuk kuliah juga saya cukup aktif di kegiatan organisasi. Saya juga pernah terakhir menjabat sebagai ketua himpunan di Hukum Perdata Barat. Nah dari Hukum situ, Perdata Barat itu apa? jadi mata kuliahnya itu fokus di materi-materi perdata barat, misal kayak hukum waris perdata, hukum harta keluarga dan perkawinan dan seperti itu.
Nah ini kamu kok kan orang mendalami bidang hukum kan, pengen jadi PhD gitu kan. Yang kamu paling pengen tuh bagian mana di ilmu hukum tuh? Kan banyak tuh ininya kan. Eh, Ngurusin apa gitu? Perceraian atau harta atau ini apa? kalau untuk mungkin ini lebih kalau misalnya jadi notaris, Notaris. ya eh, belum ada pengen spesifik khusus sih. Kamu kan F&B tadi pengen, Iya, notaris juga pengen buka gitu. iya. Jadi ya itu kan selagi tidak melanggar dan selagi suka juga bisa jalan. Oke. Oke, makasih banyak ya Ulia ya.